Oke Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan kali ini saya akan membahas suatu topik yang sangat menarik yang sempat viral baru-baru ini, ya. Dan saya akan memberikan review saya dan sekaligus sebagai klarifikasi. Review secara sejujur-jujurnya dan sekaligus klarifikasi. Jadi kita akan membahas kali ini tentang Gamara. Oke, jadi saya ingin pertama-tama mereview, ya. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan pertama mereview secara sejujur-jujurnya tentang robot atau sistem pump dari Gamara itu sendiri, ya. Dan sekaligus saya ingin memberikan klarifikasi di akhir, ya, di akhir setelah saya mereview sejujur-jujurnya. Oke, dan berikut adalah review saya tentang Gamara. Oke, jadi Gamara ini menurut Bang Pablo Benua itu adalah suatu komunitas, ya, komunitas di mana dia bekerja sama memberikan kontrak, ya, dan kontraknya ini untuk mencari pilot yang bisa trading secara manual, ya. Dan seperti biasa saya membahas dari sisi broker karena saya adalah pakar broker forex. Saya hanya membahas dari sisi broker forexnya saja, ya. Dan kalau kita lihat MQ5-nya, ya. Jadi MQ5-nya ini ternyata baru berjalan 4 minggu, ya. Ini pump Gamara Joker Bali. Ini baru berjalan 4 minggu dengan profit di bulan Januari sebesar 13,63%, ya. Dan Februarinya ini masih minus 0,07. Nah, ternyata ini adalah akun pump, ya. Ini adalah akun pump dengan equity itu 1.148.000 US dollar. Berarti sekitar 16 miliar, ya. Ya, sekitar 16 miliar. Dengan deposit awalnya adalah 1.010.000, berarti sekitar 14 miliar US dollar. Ini adalah akun pump dan sudah dilakukan WD sebesar 2.600 US dollar, ya. Dan ternyata akun ini sudah profit sebesar 138.000, berarti lebih dari 1,5 miliar, ya. Oke. Jadi di sini saya melihat MQ5-nya ini cukup menarik, ya. Cukup menarik kalau dari sisi MQ5 karena dia sudah berjalan 4 minggu, ya. Sudah berjalan 4 minggu. Sekali lagi untuk penilaian MQ5 itu objektif. Subjektif, ya, karena tiap orang itu menilai MQ5 itu histori MQ5 itu berdasarkan penilaian masing-masing. Jadi ada yang menilai bagus, ada yang menilai jelek, itu sangat-sangat subjektif, ya. Oke. Nah, ini MQ5 dari Gamara. Ini MQ5 dari Gamara yang dipunyai oleh Joker Bali, ya. Kemudian untuk ini ternyata untuk Fed Prime sendiri itu dia juga trading, ya. Saya nggak tahu ini apakah ini akun pump dengan saldo yang jauh lebih besar, ya, yaitu 13 juta US dollar. 13 juta US dollar itu berarti sekitar kalau 1 juta US dollar itu berarti sekitar 15 miliar, ya. Berarti kalau 13 juta US dollar berarti sekitar 150 miliar, ya. Kalau dirupiahkan itu mungkin sekitar 150-160 miliar, ya. 150 miliar, 160 miliar. Ya, di sini cukup menarik, ya. Di mana win rate-nya di sini adalah 97,5%. Dan sudah berjalan selama bulan ketiga, Desember, Januari, Februari. Desember itu profit 4,9%, Januari 13,6%, dan Februari adalah 5,35%. Oke, di sini sekilas saya hanya membahas tentang MQ5-nya, ya. Jadi saya di sini sebagai pakar broker forex, saya nggak akan terlalu banyak membahas tentang MQ5, ya. Saya akan lebih membahas kepada broker forex-nya itu sendiri, ya. Dan di sini dari dua MQ5 ini bisa kita lihat bahwa dia menggunakan broker Fed Prime, ya. Broker Fed Prime PTA, ya, menggunakan broker Fed Prime PTA Live, ya. Oke. Dan kemudian setelah saya buka, yang pertama itu saya buka dulu websitenya, ya. Saya buka dulu websitenya. Websitenya itu apa? Nah, kita lihat di sini. Oke. Ini adalah Fed Prime,
ternyata website dari Fed Prime itu ada dua, ya. Yang pertama adalah fedprimeltd.com dan yang kedua adalah fedprime.com. Sorry, Fedprime Ltd. Dan ini adalah Fed Prime, ya. Fedprime.com dan ini adalah Fedprime Ltd. Oke. Nah, mari kita lihat kedua broker ini seperti biasa kalau saya mereview suatu broker, saya akan mengecek regulasinya dulu yang paling bawah, ya. Saya nggak akan melihat ini adalah ECN VIP standar. Tapi regulasinya, biasanya regulasi itu paling bawah. Ternyata tidak ada. Ya, risk disclaimer, regulasinya tidak ada. Dia tidak menulis di sini. Oke, biasanya kita lihat di About Us company. Ya, kalau kita cek company-nya, dedication for client trade, we encourage you. Ternyata tidak ada juga. Ya, di sini regulasinya juga tidak ada. Dia tidak menulis regulasi sama sekali di sini. Oke, kita cek lagi yang fedprime.com. Fedprime.com, kita cek paling bawah. Jadi Fed Prime di sini saya nggak tahu apakah, ternyata ini ada Fed Prime Indonesia, ya, regular direct trade, copy export konsorsium, ya. Ya, mungkin yang dimaksud itu PAM itu adalah konsorsium trade. Nah, di sini ternyata regulasinya juga tidak ada, ya. Saya nggak tahu apakah dia sudah daftarkan di Saint Vincent atau tidak. Yang jelas di bawah sini itu tidak ada, ya. Berdasarkan dari data ini regulasinya tidak ada. Dan di sini cukup menarik, ya. Saya ada memiliki data, ya. Beberapa data saya mengecek bahwa ternyata Fed Prime Ltd, ya, Fed Prime Ltd kalau kita cek berdasarkan data itu dia baru dibuat di bulan Januari 2022. Jadi tepatnya di tanggal 8 Januari 2022. Itu Fed Prime Ltd. Ya. Ini Fed Prime, ya. Fedprime.com itu dibuat di 8 Januari 2022. Oke. Ya. Kemudian untuk yang Fed Prime Ltd, dia dibuat di tanggal 9 Januari. Jadi ini cukup menarik. Antara fedprime.com dengan fedprimeltd.com itu dibuat hanya beda 1 hari, ya. Dan ini websitenya masih sangat baru, ya. Ini 9 Januari 2022. Berarti berarti kurang lebih baru 1 bulan, ya, websitenya dibuat. Baru 1 bulan websitenya dibuat. Nah, kemudian kalau yang ini 8 Januari 2022, berarti baru 1 bulan lebih websitenya dibuat, ya. Jadi masih sangat baru, ya, broker ini masih sangat baru, ya. Bahkan saya cek pun regulasinya tidak ada, ya. Saya cek pun regulasinya tidak ada di websitenya sendiri, ya. Tolong info kalau misalnya ada yang tahu tentang broker ini, ya. Saya cek juga di websitenya, ternyata regulasinya juga tidak ada, ya. Di sini juga tidak ada, ya. Fedprimeltd.com dan fedprime.com. Nah, saya cek lagi di WikiFX, ya, kita lihat WikiFX. Ternyata WikiFX itu pada saat saya cek Fed Prime, saya ketik Fed Prime, ternyata tidak ada juga. Dia bahkan tidak terdaftar di WikiFX, ya. Yang muncul ini cuma Bitprime dengan RR Prime. Jadi dia juga sama sekali tidak terdaftar di WikiFX. Karena saya searching Fed Prime, ternyata tidak ada, ya, tidak ada di WikiFX, ya. Jadi saya nggak tahu ini historinya sudah berjalan 7 minggu, ya. Berarti sudah lebih dari 1 bulan. Padahal berdasarkan data yang saya temukan tadi di websitenya itu baru berjalan 1 bulan website barunya, ya. Saya nggak tahu apakah memang MT4-nya sudah ada, ya, sudah lama terdaftar. Kemudian websitenya baru dia buat, ya, itu saya tidak tahu sampai ke situ, ya. Tapi secara jujur, kalau saya mereview ini kan tidak ada regulasi, ya. Tidak ada regulasi sama sekali, bahkan websitenya pun masih baru, berarti saya beranggapan bahwa ini adalah broker yang masih sangat baru, ya, masih sangat baru. Jadi kalau saya mereview secara jujur bahwa broker ini masih sangat baru, dan tidak ada regulasi, berarti sangat riskan jika Anda menaruh dana di broker ini, ya, sangat riskan jika Anda menaruh dana di broker ini.
Oke. Saya belum pernah coba juga mendaftar, tetapi inilah semua data-data yang saya dapatkan, ya. Karena bahkan di WikiFX sendiri pun dia tidak terdaftar. Oke. Ya. Tapi ternyata dari Joker Bali sendiri sudah menyimpan dana sampai dengan yang ini saja sudah sekitar 15 miliar, ya. Yang tadi sudah 100 miliar, berarti sudah lebih dari 150 miliar, ya. Ya, sudah lebih dari 150 miliar. Oke. Ya, jadi itulah review jujur dari saya, ya. Dan ada beberapa klarifikasi yang akan saya berikan. Oke, jadi kali ini saya akan memberikan kesimpulan sekaligus klarifikasi tentang Gamara yang menggunakan Fed Prime. Dan saya sebagai pakar broker forex, saya akan membahas dari sisi brokernya dulu. Jadi sisi brokernya yang digunakan adalah berdasarkan data dari MK5 itu adalah Fed Prime, ya. Fed Prime. Nah, berdasarkan kesimpulan saya, Fed Prime itu belum memiliki regulasi sama sekali. Entah itu dia memiliki regulasi Saint Vincent, tetapi dia belum tulis di websitenya. Dan kalaupun memang dia hanya memiliki regulasi Saint Vincent, itu masih sangat-sangat riskan. Ya, masih sangat-sangat riskan menurut saya. Dan yang fakta yang kedua adalah umurnya juga masih sangat baru sekali. Ya, karena umurnya baru, bahkan websitenya sendiri baru dibuat di tahun 2022, ya, baru websitenya dibuat di tahun 2022. Kemudian yang ketiga, bahkan WikiFX pun tidak mengenali broker ini, ya. WikiFX pun sendiri tidak mengenali broker ini. Begitu saya searching Fed Prime, ternyata tidak muncul, ya. Saya mohon kalau misalnya memang ada yang menemukan di WikiFX, tolong berikan di kolom komentar, ya. Siapa tahu ada saya salah data atau bagaimana, tolong disampaikan di kolom komentar, ya. Jadi kesimpulan saya, kalau kita berbicara broker Fed Prime, jangan menaruh dana di broker ini karena terlalu beresiko, ya, terlalu beresiko. Dan saya ingin mengklarifikasi tentang Fed Prime dan Gamara. Jadi Gamara itu adalah komunitas, ya, dan saya sudah klarifikasi juga ke Bang Pablo, ya, bahwa Gamara itu adalah komunitas dan Bang Pablo sendiri adalah legal corporate-nya, ya, legal corporate-nya. Dan saya sendiri pun tidak paham apa itu Apepti, ya, karena selama ini yang saya tahu adalah Bapepti. Jadi Apepti pun saya tidak tahu. Ternyata Apepti saya baru tahu setelah ada kasus ini, yaitu Asosiasi Perdagangan Berjangka dan Komoditi, ya. Yang selama ini saya cuma tahu Bapepti. Jadi saya juga orang tidak mengerti hukum. Jadi untuk masalah legalitas seperti itu Apepti saya tidak pahami, ya. Tapi kalau saya berbicara dari sisi broker, ya, saya berbicara dari sisi broker, broker ini menurut saya terlalu berisiko, ya, terlalu berisiko dan berbahaya untuk menyimpan dana di broker ini. Nah, kemudian informasi yang saya dapat bahwa ternyata Gamara, komunitas Gamara ini bisa menggunakan banyak broker, ya, banyak broker, terutama IC Market, bahkan broker-broker lokal seperti Monex, ya, IC Market dan Monex. Nah, itu kedua broker itu adalah broker real, ya, broker real trading. Jadi jika Anda memang ingin bergabung, ya, jika Anda memang ingin bergabung di Gamara, jangan pernah simpan uang Anda jika Anda diminta menggunakan broker Fed Prime. Oke, ingat, jangan pernah simpan uang Anda jika uangnya disimpan di Fed Prime. Ya, itu harus Anda ingat baik-baik. Karena uang yang terbesar itu ada di broker, bukan di robotnya. Uang yang terbesar ada di broker. Dan kalau misalnya brokernya kabur, berarti otomatis profit Anda tidak akan bisa dibayar, bahkan uang Anda tidak akan bisa ditarik. Ya, karena uang ada di broker. Oke, dan saya menyampaikan, ya, secara objektif, ya, berdasarkan dari sudut pandang saya pribadi, bahwa jika brokernya yang digunakan adalah Fed Prime, maka jangan pernah simpan uang Anda di broker tersebut. Ya, hati-hati. Tetapi kalau misalnya Anda ingin bergabung dengan komunitas Gamara, ya, bahkan Anda ingin mengajukan kerjasama, simpanlah uang Anda di broker yang terpercaya, seperti Monex dan IC Market. Jika komunitas Gamara itu menggunakan broker IC Market, nah,
Anda boleh menyimpan uang Anda di broker tersebut, karena broker tersebut sangat kredibel. Seperti review saya tentang IC Market sebelumnya, bahwa IC Market ini sangat-sangat kredibel, ya. Apalagi di MK5 ini merupakan broker terfavorit, ya. Jadi, jika Anda ingin bergabung dengan Gamara, jangan simpan uang Anda di Fed Prime, tetapi simpanlah di IC Market atau di Monex, ya. Ya, karena yang saya dengar bahwa komunitas Gamara sendiri itu menggunakan banyak broker. Jadi kalau memang misalnya bisa menggunakan banyak broker, ya silakan. Jangan gunakan Fed Prime. Gunakanlah IC Market atau Monex. Ya, gunakanlah IC Market atau Monex. Jangan menggunakan Fed Prime. Kalaupun misalnya ada yang mau bergabung, silakan. Itu uang Anda. Ya, tapi saran dari saya, pendapat dari saya bahwa jika Anda ingin bergabung, maka bergabunglah yang di broker IC Market. Karena uang terbesar itu ada di broker. Ya. Gabunglah di IC Market atau kalau perlu pialang lokal, gabunglah di Monex. Ya. Nah, kemudian klarifikasi terakhir dari saya bahwa saya sampai detik ini tidak pernah ada kerjasama sedikit pun dengan Bang Pablo mengenai Gamara. Ya, jadi saya tidak pernah mendukung Gamara sama sekali, dan sampai detik ini, saya tekankan sampai detik ini, saya tidak pernah ada kerjasama sedikit pun dengan Bang Pablo, bahkan pembicaraan sedikit pun tentang kerjasama Gamara ini. Ya, bahkan saya dengan sampai detik ini pun saya sampaikan ke kalian bahwa jika Gamara menggunakan broker Fed Prime, jangan taruh uang Anda di broker tersebut. Ya, kalau perlu WD all. Ya, pastikan bahwa brokernya adalah IC Market atau Monex. Ya, sekian dari saya, pakar broker forex, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel saya supaya channel saya ini bisa bermanfaat buat orang lain, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.